Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Hafizul Asmin dengan NIM 246011049. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang mengelola usaha UMKM. Di Indonesia, UMKM bukan sekedar usaha kecil biasa. Berdasarkan data terkini, terdapat 64,2 juta unit usaha UMKM yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan sektor ini mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional. Angka yang sangat luar biasa, bukan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif perorangan dengan kekayaan bersih maksimal 50 juta atau penjualan tahunan maksimal 300 juta. Lalu, mengapa manajemen itu penting bagi UMKM? Karena manajemen yang baik dapat meningkatkan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, menjamin keberlangsungan usaha, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, tidak bisa dipungkiri, UMKM menghadapi berbagai tantangan utama, keterbatasan modal, rendahnya kompetisi manajerial, persaingan yang ketat, minimnya akses teknologi, serta lemahnya pencatatan keuangan. Tantangan inilah yang akan kita bahas solusinya dalam makalah ini. Manajemen produksi yang baik adalah fondasi dari sebuah usaha yang kompetitif. Prosesnya terdiri dari 3 tahap utama, yaitu input, proses, dan output. Pada tahap input, pelaku UMKM perlu menyiapkan bahan baku, tenaga kerja, modal, mesin, teknologi, dan informasi yang dibutuhkan. Pada tahap proses, kunci keberhasilannya adalah standarisasi melalui SOP, penggunaan teknologi yang tepat guna, manajemen waktu yang baik, dan pengendalian kualitas di setiap tahap produksi. Hasilnya output, berupa produk berkualitas sesuai permintaan pasar dengan biaya yang terkendali dan siap dipasarkan. Untuk menjaga kualitas, UMKM perlu menetapkan standar yang jelas, melakukan inspeksi di tiap tahap, menampung umpan balik, serta melatih karyawan secara rutin. Efisiensi produksi juga bisa ditingkatkan melalui optimalisasi layout, pengurangan pemrosesan atau waste, dan pelatihan berkelanjutan. Agar produk dikenal dan laku di pasaran, UMKM perlu menetapkan strategi pemasaran yang dikenal dengan konsep 4P. Pertama, produk. Produk harus memiliki kualitas yang konsisten, desain yang menarik, kemasan yang inovatif, dan terus berinovasi agar berbeda dari kompetitor. Kedua, price. Penetapan harga bisa menggunakan berbagai pendekatan seperti cost plus pricing, competitive pricing, atau value-based pricing. Yang penting, harga harus menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan daya saing. Ketiga, place. UMKM kini tidak hanya bisa berjualan langsung atau lewat retail lokal, tapi juga bisa memanfaatkan marketplace online seperti Shopee dan Tokopedia, serta juga bisa memanfaatkan marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, serta membangun kemitraan dengan distributor atau agen. Keempat, promotion. Secara offline, melalui brosur, pameran, atau word of mouth, secara online melalui Instagram, TikTok, iklan digital, hingga kolaborasi dengan influencer lokal yang semakin efektif di era digital ini. Tahukah Anda, banyak UMKM yang gagal bukan karena produknya buruk, melainkan karena pengelolaan keuangan yang tidak baik. 3 kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah tidak memantau arus kas, mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha, dan tidak memiliki cadangan modal. Arus kas atau cash flow terbagi menjadi 2, yaitu arus kas masuk yang bersumber dari penjualan tunai, penagihan piutang, pinjaman, atau tambahan investasi, dan arus kas keluar yang meliputi pembelian bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat, dan biaya operasional lainnya. Untuk mengelola modal dengan baik, UMKM disarankan memiliki rekening bank khusus usaha, menetapkan gaji tetap bagi pemilik, membedakan modal kerja
dan modal investasi, serta rutin memantau return of investment atau ROI agar usaha terus bertumbuh. Pencatatan keuangan yang tertib adalah syarat mutlak keberhasilan UMKM jangka panjang. Ada 2 instrumen dasar yang wajib dimiliki setiap pelaku UMKM. Pertama, buku kas harian. Buku ini mencatat tanggal transaksi, keterangan, jumlah pemasukan atau debit, jumlah pengeluaran atau kredit, dan saldo akhir di setiap harinya. Kedua, laporan laba rugi. Formatnya sederhana. Total pendapatan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor. Lalu dikurangi biaya operasional. Hasilnya adalah laba bersih sebelum pajak. Namun, ada beberapa kesalahan umum yang harus dihindari. Tidak mencatat transaksi kecil, mencampur keuangan pribadi dan usaha, tidak menyimpan bukti transaksi, mencampur keuangan pribadi dan usaha, hanya mencatat pemasukan tanpa pengeluaran, dan tidak melakukan rekonsiliasi dengan saldo rekening bank. Salah satu keputusan terpenting dalam bisnis adalah menentukan harga jual yang tepat. Metode yang paling umum dan mudah diterapkan UMKM adalah cost plus pricing dengan formula harga jual sama dengan HPP tambah dalam kurung HPP kali margin keuntungan persen. Sebagai contoh nyata, untuk produksi tas rajut HPP per unit sebesar 75.000 dengan harga margin keuntungan 40%. Maka nilai bargain adalah 30.000 sehingga harga jual sama dengan 105.000. Selain itu, ada beberapa strategi harga yang bisa disesuaikan dengan kondisi pasar, skimming pricing, untuk produk unik baru dengan harga premium, penetration pricing untuk merebut pasar dengan harga rendah di awal, competitive pricing untuk bersaing langsung dengan kompetitor, dan bundle pricing dengan menawarkan paket kombinasi produk yang lebih terjangkau. Sebagai penutup, marilah kita tarik beberapa kesimpulan penting dari makalah ini. Pengelolaan UMKM yang efektif membutuhkan integritas antara manajemen produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM secara bersamaan. Manajemen produksi yang baik menjadi fondasi produk yang kompetitif. Implementasi strategi 4P membantu UMKM memperluas jangkauan pasar. Pemisahan keuangan usaha dan pribadi disertai pencatatan yang tertib adalah persyaratan keberhasilan jangka panjang. Dan penentuan harga berbasis analisis biaya memastikan profitabilitas usaha tetap terjaga. Adapun saran yang dapat saya sampaikan, yaitu pelaku UMKM disarankan aktif mengikuti pelatihan dan pendampingan usaha. Pemerintah perlu meningkatkan pembinaan dan akses pemodalan, terutama di daerah terpencil. Memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan pencatatan keuangan, dan dorong kolaborasi antar UMKM melalui koperasi atau asosiasi untuk memperkuat posisi tawar bersama. Demikian presentasi makalah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pelaku UMKM di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.